Arab semuanya. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Fil ismil mufradi, bacanya filismi ya. Karena hamzah di sini disebut hamzah wasal. Ketika nyambung tidak dibaca. Filismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Fi jam'il mudhakkaris salimi wa fil asma'il khamsah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'il khassah. Wa amma an-nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Nah, satu orang siapa bisa baca? Siapa yang mau baca? Satu orang. Babu ma'rifatil alamatil i'rab. Nah. Lirraf'i arba'u alamatin. Sudah? Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini sangat erat kaitannya atau sambungan atau bisa dibilang satu bab dengan bab al-i'rab. Kita tahu al-i'rab terbagi menjadi ada berapa i'rab? 4. Yang pertama rafa' atau kita bisa bilang marfu, nasbun kita bisa bilang mansub, nah khafdun atau jarrun. Nah, kita lebih familiar atau lebih gampang juga penyebutannya kita bilang majrur, huruful jar. Nah, jazm saya bilang majzum, sama artinya. Apa i'rabnya bisa kita jawab jazm atau majzum. Nah, yang 4 ini kita akan bahas satu-satu.
Rafa karena dia cuma 4 saja, baris akhir. Kita akan membahas baris akhir karena i'rab tarifnya taghyir awakhiril kalim, perubahan akhir kalimat. Nah, jadi yang kita bahas di nahwu itu adalah baris akhirnya saja. Nah, baris akhir cuma ada 4. Marfu, mansub, majrur dan majzum. Oke, sekarang kemarin kita sudah tahu marfu. Kita mulai dari yang pertama, rafa. Rafa apa saja tandanya? Tandanya ada 4. Dia mulai, muallif mengatakan lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alifu wan nun. Ad-dhammah ini adalah tanda paling masyhur. Bisa kita bilang ibu dari yang lainnya. Karena hampir-hampir rafa' itu disamakan dengan dhammah. Kalau kita bilang marfu, yang langsung terbayang itu adalah dhammah. Kalau kita bilang mansub, yang terbayang langsung fathah. Majrur yang terbayang langsung kasrah. Majzum yang terbayang langsung sukun. Itu tanda-tanda asli, tanda intinya, tanda paling utamanya. Ad-dhammah ini yang pertama. Yang kedua al-wawu. Yang ketiga al-alifu. Yang keempat an-nun. Ternyata yang dibilang marfu di akhir kalimat itu bukan hanya dhammah saja. Yang ada wawu di akhirnya, atau ada alifnya, atau ada nunnya juga disebut marfu. Tayyib, sampai di sini paham insyaallah. Marfu tanda intinya adalah dhammah. Kita bisa bilang dhammah di sini bisa dhammah dengan dhammatain. Al masjidu kabirun. Al masjidu marfu, kabirun marfu. Kabirun dhammatain. Tapi disebut satu istilah yaitu dhammah. Al ustazu qaimun. At-tullabu jalisuna. Nah, di sini at-tullab marfu, jalisuna juga marfu. Al-baitu ba'idun. Al-baitu tu dhammah, jadi dia marfu. Ba'idun dhammah, jadi dia marfu. Nah, ini namanya baris akhir, tandanya adalah dhammah. Taib. Setelah kita tahu marfu itu tanda marfu'nya terkadang dhammah atau al-waw atau alif atau nun. 4 saja. Nah, sekarang kita mulai dari dhammah. Muallif mengatakan fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Fa amma dhammatu, maka dhammah itu fatakunu alamatan lirraf'i, dia menjadi tanda dari marfu', dari rafa'. Fatakunu, maka dia menjadi tanda, alamatan di sini tanda, karena kita membahas alamatin. Alamatin ini jamak, mufradnya apa? Mufradnya alamatun. Alamatun tanda, alamatin tanda-tanda. Ma'rifat di sini bukan tingkatan tasawuf, tapi mengenal, mengetahui. Bab ini mengenal tanda-tanda i'rab. Kalau sudah ma'rifat berarti sudah kenal Allah. Kita ahlu sunnah sudah ma'rifat dari awal, karena kita dari awal mempelajari bab ma'rifatillah. Yang pertama-tama kewajiban kita adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Nah,
Taib. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Maka dhammah jadi tanda buat rafa itu kapan? Kapan dia menjadi tanda? Yang pertama fil ismil mufrad. Fil ismil mufrad. Isim mufrad. Isim yang bermakna tunggal. Satu. Contoh, baitun, satu rumah. Ustadzun, qalamun, qalamun. Di dalam kalimat al-baitu, al-baitu ba'idun. Al-baitu isim mufrad wahid, baitun wahid. Lawannya dua, baitani. Lawannya juga jamak buyutun. Tapi di sini dhammah kalau ada isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad dan statusnya dia marfu, dan statusnya marfu berarti tandanya adalah dhammah. Al-baitu di sini statusnya adalah mubtada. Kita akan belajar apa itu mubtada dan seterusnya. Dan setiap isim di awal adalah mubtada dan statusnya marfu. Kita lihat ini isim mufrad apa bukan, satu, dua atau jamak. Kelihatannya satu, berarti tandanya dhammah, bukan wawu, bukan alif, bukan nun. Ini kebanyakan isim adalah isim mufrad. Isim mufrad. Yang kedua, jam'ud taksir. Jam'ud taksir. Nah, jam'ud taksir jamak yang contoh jamak taksir, jamak yang merubah mufradnya. Baitun jadi buyutun. Masjidun masajid. Kalau muslimun, muslimuna, ini bukan jamak taksir. Muslimatun, muslimat, ini bukan jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang merubah bentuk mufradnya. Taksir di sini artinya pecah. Jamak yang pecah. Mufradnya, isim mufradnya pecah. Baitun cuma 3 huruf, ba, ya, ta. Ketika dijamak jadi buyutun ditambah waw, jadi dia pecah mufradnya. Masjidun, mim, sin, jim, dal, jadi masajid, ada tambahan. Ustaz, apa jamak ustaz? Ustazuna, bukan. Asatizah, asatizatu, asatizatun. Naam. Ustaz cuma berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Asatizah jadi 6. Pecah dari mufradnya. Ketika kita menemukan kata jamak yang pecah seperti ini, tanda i'rabnya adalah dhammah. Contoh di sini jamak taksir al-asatizatu, al-asatizatu, al-asatizatu fil masjidi, masalah al-asatizatu fil masjidi. Ketika ditanya asatizatu marfu, apa tanda rafa'nya?
dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia jamak taksir. Al-baitu ba'id. Al-baitu marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Isim mufrad. Kenapa tidak wawu, alif dan nun? Karena dia isim mufrad. Nah, sampai situ dulu. Insyaallah antum sabar. Pasti ada yang bertanya, Ustadz kenapa marfu, kenapa enggak majrur? Insyaallah ini bab selanjutnya. Nah, yang ketiga, fil ismil mufrad wa jam'i taksir wa jam'il muannas as-salim. Contohnya al muslimatu fil masjidi. Al muslimatu di sini marfu'. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa enggak wawu alif nun? Karena dia jamak muannas as-salim. Semua jamak muannas salim tanda rafa'nya adalah dhammah. Semua jamak taksir tanda rafa'nya adalah dhammah. Semua isim mufrad tanda rafa'nya adalah dhammah. Isim mufrad isim satu, jamak taksir jamak yang pecah. Jamak muannas salim itu apa? Jamak ini satu sudah kita tahu jamak. Yang kedua, jamak yang kedua jam'ul muannas as-salim. As-salim lawannya taksir. Salim maksudnya selamat. Selamat dari perpecahan. Selamat dari perpecahan. Karena mufradnya tidak pecah. Contohnya mufradnya muslimah. Jadi aslinya muslim. Ya, karena ini perempuan jadi muslimatun, salihatun, shaimatun, jamilatun. Apa kira-kira rumus jamak muannas salim yang selalu sama? Plus alif wat ta. Jamak mufradnya ditambah alif dan ta. Nah, ta marbutahnya dirubah menjadi ta dan sebelumnya alif. Aslinya muzakkar karena semua kata itu aslinya muzakkar. Plus ta. Muslim muzakkar, ada tak marbutah jadi muannas. Jadi tak marbutah ini adalah tanda perempuan. Tanda perempuan. Setiap ada tak marbutah berarti dia muannas. Muannas di sini buat PR jadinya ya. Buat perempuan. Muannas di sini buat perempuan. Muslim itu laki-laki ditambah muslimah. Mukmin ditambah ta marbutah mukminah. Shaim shaimah. Qaimah. Talib talibah. Mudarris mudarrisah. Ada ahnya jadi muannas. Tapi ketika jamak muslim plus alif tak marbutahnya berubah jadi ta. Nah, ini disebut apa? Jam'ul muannas as-salim. Nah, fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fil ismil mufrad wa jam'i at-taksir wa jam'il muannas as-salimi wal fi'li al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Al-fi'l al-mudhari'. Al-fi'l al-mudhari' syaratnya fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Bi akhirih syai'un. Naam. Apa maksudnya fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' kita sudah paham, koma jadi fi'il mudhari'nya yakumu, daraba yadribu,
jalasa mudhari'nya yajlisu, qara'a yaqra'u. Coba lihat fi'il mudhari' u. Nazara yanzuru, zahaba yazhabu, qara'a yaqra'u, khataba yakhtubu. U. Jadi setiap fi'il mudhari' tanda kalau dia marfu tanda rafa'nya adalah dhammah. U. Nah, terkadang fi'il mudhari' yattasil bi akhirih syai'. Ini fi'il mudhari' kebanyakannya tidak lam yattasil, tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Sesuatu di sini adalah maksudnya nun taukid as-sakilah atau khafifah. Kita syai' di sini tafsirnya adalah nun at taukid. Nah, gampangnya semua fi'il mudhari' sekarang fi'il mudhari' marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Taib, sudah 4. Sini kita contohkan ke sini ya. Fi'il mudhari' atau ke kiri aja ya. Nah, contohnya al-ustadzu yazhabu. Al-ustadz marfu', yazhabu marfu', tanda rafa' ustadz dhammah, yazhabu tanda rafa'nya dhammah. At-talibu yaqra'u. Nah, at-talibu marfu', apa tanda rafa'nya? Dhammah. Yaqra'u marfu', apa tanda rafa'nya? Dhammah. Tayyib, at-talibu marfu' tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah Abu Latifah? Karena dia isim mufrad. Kenapa dhammah Abu Meca? Yaqra'u. Kenapa dhammah tanda rafa'nya? Karena dia isim mufrad, jamak taksir atau jamak muannas salim atau fi'il mudhari'. Karena dia fi'il mudhari'. Setiap fi'il mudhari' tanda rafa'nya dia marfu' dengan ad-dhammah. Taib. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Paham insyaallah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari'. Jamak sudah 2 kita pelajari, jamak taksir dan jamak muannas as-salim. Nah, sudah selesai dhammah, kita pindah ke al-waw. Nah, ada yang mau dicatat dulu? Baik, fadhal. Jadi tanda rafa' wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i. Waw itu menjadi tanda bagi rafa' fi mawdi'aini. Mawdi'aini. Baik, dari kata mawdi' ini mufradatnya, isim mufradnya mawdi'. Mufradnya mawdi'un. Mufrad. Musannanya mawdi'aini yang kita contohkan di situ. Musanna. Jamaknya mawadi' fi arba'ati mawadi'. Nah, ini artinya tempat. Nah, isim mufrad tempat, jamak taksir tempat, jamak muannas salim tempat, dan fi'il mudhari' tempat.
Nah, kenapa dia mawadi' tadi? Karena kita bilang arba'ati mawadi', makanya dia jamak. Ini namanya jamak. Ini jamak taksir atau jamak muannas salim? Jamak taksir. Jadi kita sudah kenal 3 isim dibagi menjadi 3 menurut adad. Al-adad itu jumlah hurufnya. Apa? Jumlah maknanya. Menurut jumlah ada 3, mufrad, musanna, dan jamak. Musanna berarti 2, mufrad, musanna, jamak. Kalau Indonesia nggak ada istilah itu. 1 orang 1 masjid, ditambah 2 masjid. Kalau jamak 3 masjid, jamak lagi masjid, masjid. Nggak ada rumus yang seperti ini. Jamak, musanna, dan mufrad. Nah, fi maudi'aini, di 2 tempat. Yang pertama apa? Fi jam'il muzakkar as-salim. Berarti kita sudah tahu sekarang jamak ada 3 as-salim. As-salim lawannya taksir. Contohnya asalnya muslim ditambah waw dan nun, tambahannya waw dan nun. Muslim jadi muslimuna. Mukmin jadi mu'minuna. Nah, shaim jadi shaimuna. Kalau kita ketemu jamak muzakkar as-salim berarti tanda rafa'nya adalah waw. Dalam kalimat jaa al muslimuna. Nah, jaa al muslimuna marfu' bil wawi. Dia marfu' dan tanda rafa'nya waw. Ja'al mu'minuna marfu' tanda rafa'nya waw. Ja'as shaimuna marfu' tanda rafa'nya waw. Nah, yang kedua fil asma'i al khamsah. Ini asma al khamsah. Al asma jamak. Mufradnya apa? Ismun, ismani, asma. Ini mufrad, musanna, jamak apa ini? Jamak taksir. Al asma di sini maksudnya isim. Asma di sini maksudnya isim. Isim kita sudah tahu tanda-tandanya. Kita sudah kenal tanda-tandanya. Tapi ada isim yang dikenal dengan si 5. Isim 5 atau si 5. Apa itu? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Yang disebut sebagai asma khamsah sebenarnya cuma yang bergaris bawah saja. Ini ka adalah domir. Dia ini si abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wazumalin. Kalau dia marfu tanda rafa'nya adalah al-wawu. Jadi kalau dia di awal misalnya jaa abuka. Abuka marfu' wa alamatu raf'ihi waw. Tanda rafa'nya waw. Akhuka marfu' tanda rafa'nya adalah waw. Abuka artinya apa? Bapakmu, saudaramu. Huna hamuka
iparmu. Nah, ham di sini keluarga istri semuanya, mau bapak ibunya, keluarga istri atau keluarga suami disebut hamun. Nah, mau pamannya, bibinya, saudaranya disebut hamun. Nah, ipar atau mertua. Nah, fuka di sini maksudnya mulut. Fuka, mulutmu. Nah, zu malin. Zu di sini artinya pemilik. Mal artinya harta. Bisa juga contoh yang lain, zu malin, contoh yang lain adalah Dzul Qarnain. Sama yang ini namanya asmaul khamsah. Yang ada abunya, yang ada akhunya, yang ada hamunya, apapun setelahnya. Abu Muhammad, Abu Latifah, akhu Irman, hamu Deni, apa saja setelahnya. Nah, yang penting dia mudhof. Ini sebagai contoh kakak. Mau abuna, abuka, abuki, abuhum. Nah, tinggal diganti semau kita. Nah, yang paling penting kita hafal adalah abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Ini disebut apa? Asmaul khamsah. Isim yang 5. Sebutkan isim yang 5. Kita jawab abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zu malin. Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zu malin. Saya semuanya 1 2 3 sebutkan al-asma al-khamsah. Abuku wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zu malin. Kalau dia marfu, tanda rafa'nya adalah wawu. Contohnya kita tambah jaa abuka, jaa akhuka, jaa hamuka, jaa fuka, jaa zu malin. Ini contoh dengan al-kalam. Tanpa jaa abuka saja, kalam apa bukan? Dia lafaz. Murakkab, abuka saja murakkab dari abu dan ka. Mufid, tidak mufid karena belum menjadi satu kalimat. Tambah jaa abuka, sudah menjadi kalam. Nah, begitu juga contoh-contoh yang lain. Al-asatizatu fil masjid. Al-asatizatu saja belum menjadi kalam. Nah, taib, sampai di sini dipahami insyaallah. Al-waw, ada yang sudah hafal? Wa ammal waw fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'aini fi jam'il muzakkar salim wal asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Nah, baik, kita selesaikan sampai alif dan nun ya. Cuma 4 ini saja supaya selesai nomor 1 rafa'. Nah, ada yang perlu ditulis? Ini semuanya kayaknya di kitab semua ya. Tinggal ini arti-artinya ditaruh arti di kitab, di dobit bahasanya. Sudah ada di kitab semua ya. Yang ini. Nah, yang tambah-tambahannya saja ditulis, yang artinya yang. Nah, insyaallah nanti kita edit sedikit, kita upload di YouTube bagi yang ingin murojaah. Silahkan melihat laginya di YouTube atau bisa di-download juga. Nah, tab ini kita hapus. Al-alif dan nun semakin mudah. Dhammah banyak di 4 tempat. Wawu di 2. Alif fi 1 tempat saja. Fi apa katanya? Fi tasniyatil asma'il, fi tasniyatil asma' khassah saja. Khassah di sini maksudnya saja, berarti cuma 1 doang. Tasniyatil asma' artinya
musanna. Oke, sekarang kita sudah paham arti musanna? Kita sudah paham arti musanna. Di sini aslinya mau diani, ismani, rojulani, masjid, masjidani. Musanna rumusnya adalah tambah alif dan nun ketika marfu'. Sekarang kita bahas sedang marfu'. Sedang marfu' fil musanna. Kita bilang tadi muslim, musanna jadi muslimani, mu'minani, ustazani, talib, talibani, zaujah, amin, zaujatani, nah, zaujatani, nah, tinggal tambah alif dan nun, jadi tasniyatil asma atau musanna. Kalau dia musanna dan statusnya marfu, seperti kita bilang jaa al-muslimani, jaa al-mu'minani, jaa al-ustazani, nah, jaa at-talibani, jaa az-zaujatani, jaat az-zaujatani, jaa al-masjidani. Nah, kita bilang jaa muslimani, muslimani marfu'. Kenapa bilang marfu'? Kan dhammah saja namanya marfu' itu. Enggak. Marfu' juga kadang tandanya alif. Ini marfu', mansub, majrur atau majzum? Jawabannya marfu'. Kenapa? Apa tandanya? Tandanya alif. Mu'minani marfu', mansub, majrur, majzum? Marfu'. Apa tandanya? Alif. Ini apa tandanya? Alif. Apa tandanya? Alif. Apa tandanya? Alif. Bagaimana? Talib jadid. Nah, di Abizar pakai matan jurumnya. Selesai? Masya Allah. Nah, gampang ya, cuma satu tempat saja. Fil musanna. Taib, yang terakhir juga satu tempat. Nah, an-nun, kita bilang kapan nun menjadi tanda bagi rafa'? Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' alladhi yattasil bi dhamir tasniyah atau dhamir jam'in atau dhamir muannatsatil mukhatabah. Jawabannya cuma satu, di fi'il mudhari'. Tadi kita sudah bahas fi'il mudhari'. Di tanda yang mana? Fi'il mudhari' yang tadi di dhammah. Tadi kita bilang fil fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Aduh, ke bawah. Di sini fi'il mudhari' tadi kan, ingat ya. Di sini fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bihi bi akhiri syai', yang tidak nyambung dengan sesuatu. Nah, sekarang fi'il mudhari' yang nyambung dengan sesuatu. Sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Yang pertama dhamir at-tasniyah. Mumtaz. Nah, yang kedua dhamir jam'in. Yang ketiga dhamir al-muannas, dhamir muannatsatil mukhatabah. Nah, taib. Untuk yang tiga ini antum perlu bangun lagi. Yang sudah mulai ngantuk coba lebih tegar lagi. Tinggal kita sudah sampai puncaknya, jangan kalah di puncak. Biasanya naik gunung kalah kalau sudah nyampe puncaknya ya. Nanti nggak jadi naik padahal sudah dekat sekali. Nah,
Kita hapus ini ya. Yang terakhir sini ad-dhammah, al-wawu, al-alif, an-nun. Sekarang kita di yang terakhir, an-nun di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang nyambung dengan dhamir at-tasniyah. Kita langsung bilang tasniyah atau jam'in atau muannasatil mukhatabah. Apa artinya? Dhamir at-tasniyah. Tasniyah artinya dhamir yang menunjukkan dua, dhamir yang menunjukkan tiga atau lebih, atau dhamir muannas mukhatabah. Nah, dhamir untuk perempuan. Nah, muannas di sini perempuan. Dhamir tasniyah apa contohnya? Ingat di fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan sesuatu, yatlubu atau yajlisu. Yajlisu kita sambung dengan dhamir tasniyah yajlisani. Awalnya ya. Yang kedua tajlisani. Awalnya ta. Yajlisani, tajlisani. Kalau yajlisani berarti huma, kalau tajlisani berarti antuma. Yajlisani, tajlisani. Cuma ini saja yang dhamir at-tasniyah. Fi'il, kalau kita mau fi'il mudhari' menunjukkan dua orang, tinggal sambung alif dan nun. Yajlisu, yajlisani. Anta tajlisu. Antuma tajlisan. Anta taqra'u. Antuma taqra'ani. Anta tanzuru. Antuma tanzurani. Nah, kalau ada fi'il mudhari' yang musanna begini, tanda rafa'nya adalah nun. Ada sedikit yang bingung. Apa bedanya? Muslimani yajlisani, mu'minani yu'minani, ustazani mudarrisani yu'allimani. Sama-sama ani ustaz. Bedanya di sini namanya alif, namanya musanna di isim. Musanna di sini isim musanna. Kalau di sini fi'il yang musanna. Sama-sama musanna, tapi kalau isim musanna tanda rafa'nya adalah alif. Kalau Anda tanya al-mu'minani, apa tanda rafa'nya? Alif. Kenapa? Karena dia isim musanna. Yajlisani, apa tanda rafa'nya? Nun. Mirip bunyinya, tapi beda tandanya karena ini fi'il. Paham sampai di sini? Nah, jama', dhamir jama' tambah wawu dan nun. Awalnya yang pertama diawali ta, yang kedua diawali ya. Tajlisu, tajlisuna. Antum tajlisuna. Taqra antum taqrauna. Tatazawwaju antum tatazawwaju. Ta'kulu antum ta'kuluna. Tazhabu antum tazhabuna. Taktubu antum taktubuna. Nah, yajlisuna. Huwa yajlis. Hum yajlisuna.
Huwa yaqra, hum yaqrauna. Huwa yashrab, hum yashrabuna. Tak di sini karena antum, ini di sini hum. Nah, domirnya antum, ini domirnya hum. Nah, yang ketiga, ini juga jamak ini mirip dengan apa? Yang tahu, yang sudah kita pelajari tadi. Kalau ini mirip dengan musanna, isim musanna, fi'il mudhari' musanna. Kalau ini mirip dengan, sudah dihapus ya. Di sini tadi al-wawu jamak mudzakkar salim, muslimuna. Jadi fi'il mudhari' yuslimuna. Jalisuna. Jadi fi'il mudhari' yajlisuna. Nah, ini menunjukkan ketika dia isim beda tanda rafa'nya. Jadi fi'il beda padahal bunyinya mirip. Nah, yang terakhir domir muannatsatil mukhatabah. Muannats al mukhatabah artinya adalah domir anti. Anta taqra'u, anti yang baina yadik, taqra'ina. Nah, taqra'ina. Tajlisina. Coba kita hitung. Yang pertama, tajlisani yajlisani, tajlisuna yajlisuna, tajlisina. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini disebut sebagai al-af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Kita punya isim 5, kita punya fi'il 5. Sebutkan fi'il 5. Tajlisani wa yajlisani wa tajlisuna wa yajlisuna wa tajlisina. Fi'il yang 5. Singkatnya, kapan nun menjadi tanda dari rafa' fil af'alil khamsah, dan menunjukkan sangat cerdas sekali muallif. Di sini beliau langsung menjelaskan secara detail. Yang namanya fi'il khamsah itu fi'il mudhari' yang nyambung dengan domir tasniyah atau domir jama' atau domir muannatsatil mukhatabah. Nanti di bab lin nasbi disebut fil af'alil khamsah. Nanti lagi disebut dengan nama lain. Ini menunjukkan satu kitab beliau sebutkan dalam satu kitab beliau sebutkan maknanya dan istilahnya. Di sini diantara tanda-tanda kecerdasan para ulama dulu ketika menulis kitab, sangat ringkas dan padat. Hampir susunannya itu mempunyai makna tersendiri. Nah, selesai baru rafa'.